Dan segera saja akan kita sampaikan untuk tausiah pagi ini akan disampaikan oleh Ustadz Mas'ud Baharudin SPDI dari MBS Prambanan Klaten Bersinar, dan kepada beliau sebelumnya kami serahkan monggo. Apa itu tak? Pakai kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula untuk keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapapun yang mengikuti sejak langkah beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita sudah memasuki tahun 1444 Hijriah. Sebentar lagi masuk tahun 1445 Hijriah. Kita sudah berada di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu bulan terakhir ya dalam kalender Hijriah. Kalau merujuk kepada kalender Islam global, 1 Muharram itu jatuh pada tanggal 19 Juli 2023. Ya, jadi kurang lebih 17 hari lagi ya. Kurang lebih 17 hari lagi ya kita memasuki tahun 1445 Hijriah. Nah, Hijriah itu, kalender Hijriah itu diambil dari momentum peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Nah, kalender ini menunjukkan jarak waktu antara kita dengan Rasulullah SAW itu kurang lebih 1400-an tahun. Sudah lama apa
masih baru. Sudah lama ya. Jarak kita dengan Rasulullah itu 1400 tahun lebih. Itu artinya karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengutus nabi dan rasul setelah Rasulullah SAW, tidak akan mengutus lagi nabi dan rasul, maka sampai kiamat tidak akan ada nabi dan rasul. Kalau yang ngaku nabi, ngaku rasul banyak, ya, tapi bukan nabi dan bukan rasul. Dan itu akan terjadi sampai hari kiamat. Tidak akan pernah ada nabi dan rasul setelah Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, karena di zaman kita sampai hari kiamat tidak lagi diutus seorang nabi dan rasul pun, maka kita perlu tahu, kita perlu paham intisari yang disampaikan oleh para rasul itu apa saja. Sebenarnya rasul-rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibawa itu apa? Sehingga meskipun kita hidup di zaman yang tidak lagi diutus seorang rasul, kita tetap bisa mengambil intisari ajarannya itu apa. Ya. Kalau umat-umat terdahulu sepeninggal seorang nabi atau seorang rasul, itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa akan diutus nabi dan rasul setelahnya. Ya, misalnya setelah Nabi Adam diutus lagi siapa? Nabi siapa? Idris. Terus setelah Nabi Idris, Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh, Nabi Hud dan seterusnya. Ini kalau disebut semua nanti sampai jam 8. Kemudian, jadi setelah seorang nabi atau seorang rasul itu wafat, itu di zaman-zaman berikutnya akan diutus lagi nabi dan rasul. Nah, jarak antara satu nabi atau seorang rasul kepada rasul yang lain itu yang disebut dalam Al-Quran sebagai zaman fatrah. Zaman fatrah, zaman kekosongan. Di zaman itu umat manusia sedang tidak diutus rasul pada mereka. Dan ini beberapa kali terjadi dari zaman-zaman ya, di umat-umat terdahulu. Misalnya Syekh Wahbah As-Suhaili itu menjelaskan zaman fatrah ini ya. Misalnya jarak antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Isa Alaihissalam. Jadi setelah Nabi Isa Alaihissalam itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jaraknya menurut Syekh Wahbah As-Suhaili, beliau ini ahli fikih dan ahli tafsir. Kata beliau, jarak antara Nabi Isa Alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW itu sekitar 569 tahun. Jadi ada masa kekosongan Rasul, kekosongan Nabi antara Nabi Isa AS dengan Nabi Muhammad SAW itu sekitar 569 tahun. Maka wajar kalau kemudian ajaran yang pernah dibawa oleh Nabi Isa AS yang murni itu kemudian dirusak oleh manusia. Karena jaraknya sangat jauh, 569 tahun. Baru kemudian diutus Rasulullah SAW dalam kondisi umat manusia itu sangat mengalami kerusakan. Sudah sangat jauh dari ajaran yang dibawa Nabi Isa AS dulu yang masih murni, itu sudah sangat jauh. Kitab yang dibawa oleh Nabi Isa AS dulu dirusak oleh manusia, diubah-ubah isinya. Lalu diutuslah Rasulullah SAW
ya, untuk mengembalikan manusia ini ke jalan yang benar. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, iman kepada Rasul-Rasul itu adalah termasuk rukun apa? Rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, terus iman kepada kitab, Rasul-Rasul, terus iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan pada 6. Maka iman kepada para Rasul, kita harus mengimani bahwa dulu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus para Rasul. Nah, kemudian para Rasul itu ketika menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu menyampaikan risalah dengan jujur, tidak mengubah-ubah sedikit pun, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran yang kita baca hari ini, yang jumlah ayatnya berapa Bapak Ibu? 6.236 ayat. Jadi 114 surah, 30 juz. Kalau hurufnya ada 2 jutaan lebih, 2.030.000 sekian ya. Semua ayat Al-Quran itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara apa adanya yang pernah difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada umat manusia. Itu tidak berubah sedikit pun. Rasulullah itu tidak nambah-nambahin atau mengurangi. Rasulullah menyampaikan apa adanya, apa yang difirmankan oleh Allah disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, itulah yang Rasulullah sampaikan, tidak ada yang ditambah-tambahi oleh beliau. Belakangan ini jadi heboh karena ada orang yang mengatakan Rasulullah itu mengubah-ubah ayat Al-Quran. Ya, kalau Bapak Ibu mengikuti berita ya, ini jadi viral sekarang. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW itu hanya mendapatkan inspirasinya, kemudian dia yang mengucapkan menurut bahasanya. Nah, ini jadi heboh. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat 9, itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahwa Rasulullah itu in attabi' illa ma yuha ilaih. Tidaklah Rasul itu mengikuti sesuatu kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam Rasulnya kalau dia menyampaikan sesuatu yang tidak pernah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sampai mengubah-ubah, Rasul pun diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di surah Al-Haqqah, surah ke-69 ayat 44 sampai 47 itu disebutkan, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, seandainya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, kata Allah, la akhadna minhu bil yamin, niscaya kami benar-benar akan memegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami benar-benar akan memotong urat tali jantungnya. Maka tidak ada seorang pun di antara kalian yang dapat menghalangi kami untuk melakukan itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang Rasul pun tidak mengubah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tadi apa saja sebenarnya intisari tugas para Rasul itu? Kenapa kok tiap zaman Allah itu mengutus Rasul ya?
Setelah selesai Rasul yang satu, zaman berikutnya diutus lagi Rasul yang lain. Kenapa seperti itu? Ini ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan, ya. Misalnya yang pertama di surah Al-Maidah ayat 92. Al-Maidah surah keberapa, Bapak Ibu? Surah kelima. Surah kelima ayat 92. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa atiullaha wa atiur rasul wahdharu. Dan taatilah Allah, taatilah Rasul, wahdharu, dan berhati-hatilah kalian. Fa in tawallaitum, maka kalau kalian berpaling dari risalah yang dibawa para rasul itu, fa'lamu annama 'ala rasulina balagul mubin. Ketahuilah bahwa tugas para rasul itu menyampaikan risalah. Jadi tugas pokok para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas pokoknya yang pertama adalah menyampaikan risalah. Atau dalam bahasa Al-Qur'an, annama 'ala rasulina balagul mubin. Dan ayat-ayat semacam ini dalam Al-Quran itu diulang sampai 49 kali. Sekitar 49 kali itu diulang-ulang. Jadi umat itu diutus seorang Rasul pada mereka. Mereka mendustakan. Allah menjelaskan tugas Rasul itu cuma menyampaikan saja. Nanti kembali kepada manusia, mau taat pada ajaran yang disampaikan oleh para Rasul itu atau tidak. Tugas para Rasul hanya menyampaikan risalah. Sama seperti sekarang, kalau ada orang-orang yang menyampaikan tentang ajaran Islam, ya tugas mereka menyampaikan. Persoalan masyarakat mau ikut atau tidak, yang jelas sudah disampaikan, ya. Sehingga nanti kalau ditanya, ilmumu sudah disampaikan apa belum? Sudah, ya Allah. Beda kalau orang yang menyembunyikan ilmunya. Ada ilmunya tapi tidak mau menyampaikan. Itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah disampaikan, orang lain tidak mau mentaati ajaran Islam yang sudah kita sampaikan, ya berarti itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada ulama-ulama sekarang yang menyampaikan ajaran Islam, banyak yang membangkang. Nah, orang-orang yang membangkang ini nanti berurusan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama itu adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi kalau ada ulama-ulama sekarang yang menyampaikan kepada kita ajaran Islam, ada umat manusia yang mendengarkan dan mentaati, ada juga yang membangkang. Para nabi dan rasul juga dulu seperti itu. Ya, ketika para nabi dan rasul itu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, banyak yang taat, ada juga yang tetap membangkang. Maka disampaikan bahwa tugas mereka hanya menyampaikan. Rasulullah SAW sendiri, beliau itu menyampaikan risalah Islam. Ada yang ikut ajaran beliau, ada juga yang, dan bahkan di masa itu lebih banyak yang membangkang daripada yang ikut. Bahkan ada di antara keluarga beliau sendiri yang tidak mau mengikuti risalah yang beliau bawa. Nah, itulah tugas para rasul itu, sekedar menyampaikan risalah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas para rasul itu selain menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala secara umum, ya. Apapun yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala itu Rasulullah sampaikan. Tetapi di ayat yang lain dijelaskan bahwa Rasul itu tugasnya, Rasul itu adalah menyampaikan risalah supaya manusia itu
tidak ada alasan di hari kemudian. Jadi jangan sampai manusia ini tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhirat nanti ditanya, kenapa kamu tidak menyembah saya? Kemudian dia menjawab, kamu tidak mengutus Rasul ya Allah, kami tidak tahu agamamu, kami tidak ngerti, karena engkau tidak mengutus Rasul kepada kami. Nah, di Al-Quran itu beberapa kali disebutkan ada orang-orang yang karakternya seperti itu di akhirat. Ketika nanti di akhirat amal-amalnya dimintai pertanggungjawaban, jawaban mereka itu apa? Mereka beralasan, engkau tidak mengutus Rasul kepada kami untuk menjelaskan tentang agamamu ya Allah. Ada orang-orang yang di akhirat nanti punya alasan seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Rasul itu, salah satu tujuannya adalah supaya manusia itu nanti kalau di akhirat tidak ada alasan. Nggak ada alasan buat mereka tidak diutus Rasul. Tidak ada alasan bagi mereka agama ini tidak sampai kepada mereka. Apalagi di zaman yang maju seperti sekarang, ya Bapak Ibu sekalian, di zaman yang maju seperti sekarang ini hampir tidak ada alasan bahwa ajaran Islam itu tidak sampai kepada kita. Hampir tidak ada alasan. Orang-orang di pedesaan saja sekarang sudah bisa mengakses internet. Dan di internet itu kalau mau belajar Islam bisa, ada YouTube, ada artikel-artikel dan lain sebagainya. Meskipun lebih afdol kalau kita belajar langsung dengan seorang ustaz, seorang ulama, apalagi kalau pakai kitab, ya kitabnya jelas, itu lebih afdol. Tapi untuk belajar Islam, tahu tentang tata cara sholat, ya tata cara puasa yang sehari-hari itu bisa. Jadi hampir tidak ada alasan sekarang kenapa berislamnya kurang maksimal, ilmunya kurang katanya. Padahal sekarang ini Islam kalau mau dipelajari itu luas, banyak tempatnya, tempat-tempat kajian banyak, ya. Jadi hampir tidak ada alasan tidak tahu Islam, tidak paham tentang Islam, karena luar biasa sekarang. Nah, begitu juga di akhirat nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada alasan bagi umat manusia bahwa ajaran Allah belum sampai kepada mereka, karena sudah diutus para Rasul. Dan ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, supaya manusia itu tidak banyak alasan di hari akhirat. Ini di surah Al-Ma'idah ayat ke-19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ahlul kitab. Nah, ini yang diseru ahlul kitab. Wahai ahli kitab, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad ja'akum rasuluna, sungguh telah datang kepada kalian itu rasul kami. Tugasnya apa? Yubayyinu lakum, menjelaskan kepada kalian ala fatratin minar rusul, ketika kalian itu berada pada zaman fatrah tadi, ya. Jadi ketika suatu umat di suatu zaman dia sedang berada dalam masa fatrah, tidak ada Rasul, tidak ada Nabi diutus di zaman itu, jangan sampai mereka nanti beralasan di akhirat, di zaman kami tidak diutus Nabi dan Rasul. Maka diutuslah Rasul kepada mereka, termasuk kepada ahli kitab ini. Yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul at-taqulu ma ja'ana min basyir wala nadhir, agar kamu di akhirat nanti tidak mengatakan, ya Allah, tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun pembawa peringatan. Faqad ja'akum basyirun wa nadhirun, maka sungguh hari ini kami telah mendatangkan kepada kalian pembawa berita gembira dan pembawa peringatan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk melakukan apapun. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ayat ini menjadi bukti bahwa Allah itu mengutus para nabi dan rasul, ya, dari zaman ke zaman.
kemudian di ayat yang lain di surah An-Nahl, surah ke 16 ayat 35, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma 'abadna min dunihi min syai' nahnu wa la abauna wa la harramna min dunihi min syai' kadzalika fa'ala alladziina min qablihim fa hal 'alal rusul illa al-balagul mubin. Muncul lagi kata al-balagul mubin yang tadi kita sebutkan. Kosakata ini disebutkan kurang lebih 49 kali dalam Al-Quran. Nah, kita lihat terjemahannya. Dan orang-orang musyrik itu berkata, ini orang musyrik, orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik itu berkata, kalau Allah menghendaki, niscaya kami itu tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia. Jadi mereka ini menyembah selain Allah, terus menyalahkan Allah. Ya, menyalahkan Allah. Allah, kata mereka, Allah itu kan bisa saja membuat kami ini hanya menyembah kepada Dia, tidak menyembah yang lain. Kenapa kami tidak dibuat seperti itu saja? Ya, sehingga kami tidak perlu menyembah yang lain. Nahnu wala abauna, kami dan bapak-bapak kami. Jadi mereka dan nenek moyangnya itu sudah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wala haramna min dunihi, dan kami pula tidak mengharamkan sesuatu pun tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan kadzalika fa'ala alladziina min qablihim. Demikianlah yang diperbuat oleh orang-orang sebelum mereka. Jadi umat-umat terdahulu itu ada di antara mereka yang musyrik menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka itu beralasan bahwa sebenarnya Allah itu bisa saja membuat kami ini tidak menyembah. Bisa saja Allah itu membuat kami ini tidak musyrik. Ya. Tapi kenapa kami jadi musyrik? Ya karena kami tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja membuat kami itu bertauhid. Nah, dia musyrik tapi juga menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu mengutus Rasul kepada mereka sebagai jawaban terhadap bantahan mereka ini. Allah mengutus Rasul kepada mereka, disampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kembali mereka ke jalan tauhid supaya tidak lagi menyembah selain Allah. Nanti di akhirat mereka tidak punya alasan. Tidak ada lagi alasan bagi mereka bahwa Allah itu kenapa kami tidak dijadikan bertauhid saja. Karena sudah diutus Rasul kepada mereka untuk mengajak mereka kepada tauhid. Nah, kalau mereka membangkang berarti mereka memang yang bermasalah. Ya, bukan Allah yang salah, tapi mereka memang yang bermasalah. Sudah diutus Rasul kepada mereka, mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah, tidak musyrik, tidak mau ikut. Berarti memang mereka yang bermasalah. Dan di akhirat nanti mereka tidak punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi alasannya. Ya. Itu yang kedua. Jadi Allah itu mengutus para rasul supaya manusia ini di akhirat tidak ada lagi alasan bahwa agama ini belum sampai kepada mereka, agama ini mereka tidak paham, mereka tidak tahu. Ya, kadang-kadang manusia itu kan beralasan seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Kalau ditegur, kenapa kamu tidak taat aturan? Aturannya belum sampai kepada saya belum tahu. Kadang-kadang manusia alasannya begitu. Ya, kenapa melanggar lalu lintas? Oh, saya tidak tahu, Pak. Nah, ketika Allah mengutus Rasul sama seperti itu untuk memberitahu aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, supaya kalau manusia melanggar aturan tidak ada alasan. Tidak ada alasan bagi manusia tidak tahu, belum ngerti, belum paham, tidak ada alasan. Ya.
Yang ketiga, tugas para nabi dan rasul itu yang ketiga adalah membawa berita gembira sekaligus memberikan peringatan. Dan ini juga berulang-ulang disebutkan dalam Al-Quran bahwa tugas para rasul itu adalah intisari dari tugas mereka adalah membawa berita gembira sekaligus memberikan peringatan. Nah, dalam beberapa kitab tafsir itu dijelaskan berita gembiranya untuk siapa, peringatannya untuk siapa. Itu dalam beberapa tafsir itu dijelaskan. Rasul itu membawa berita gembira sekaligus peringatan. Berita gembiranya untuk siapa? Untuk orang-orang yang taat kepada risalah yang dibawa oleh para rasul itu. Jadi kalau mereka taat pada risalah yang dibawa oleh para rasul, maka mereka itu mendapatkan berita gembira, akan diberikan pahala, diganjar surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya, itu berita gembira. Sebaliknya, siapa yang mendapatkan peringatan? Yaitu orang-orang yang membangkang maksiat. Sudah disampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala oleh para rasul itu, kemudian mereka membangkang, maka orang-orang ini diberikan peringatan. Nanti di akhirat ada neraka loh. Ya. Nanti setelah kehidupan dunia ini masih ada kehidupan loh, diberikan peringatan. Ya, oleh para rasul. Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan, ini di surah Al-An'am, surah ke-6 ayat ke-48. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundhirin." Tidaklah kami mengutus para rasul itu kecuali menyampaikan kabar gembira sekaligus menyampaikan peringatan. Faman amana, maka siapa yang beriman setelah disampaikan risalah oleh para rasul itu, faman amana, maka barang siapa di antara manusia itu yang beriman, wa aslaha, dan melakukan perbaikan-perbaikan, memperbaiki dirinya setelah risalah itu sampai kepada mereka, mereka memperbaiki diri. Di zaman Rasulullah diutus itu ada para sahabat yang sebelum mereka masuk Islam, ya kerjaannya sehari-hari mungkin ada yang minum, ya, mengubur hidup-hidup bayi perempuan, praktek riba, tidak menutup aurat. Begitu diutus Rasulullah SAW kepada mereka, mereka kemudian aslahan, memperbaiki diri. Karena risalah sudah sampai kepada mereka. Bahkan dalam beberapa riwayat itu dijelaskan ketika turun ayat tentang menutup aurat. Ini luar biasanya para sahabat wanita, sahabiyah, para sahabat-sahabat dari kalangan wanita, sahabat Rasulullah SAW. Ketika ayat Al-Quran tentang menutup aurat sampai ke telinga mereka, mereka itu langsung bergegas menutup auratnya. Ada yang narik gorden di rumahnya, ya, ada yang lagi di pasar masih terbuka auratnya, kemudian sampai ke telinganya disampaikan oleh sahabat yang lain tentang ayat menutup aurat. Dia langsung cari kain menutup auratnya, segera bersegera. Kalau di zaman kita gimana Bapak Ibu? Ayatnya sudah turun 1400 tahun yang lalu, masih ada yang belum menutup aurat. Jadi jauh banget bedanya sama zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah begitu mendengar langsung diamalkan. Zaman kita memang beda, spesial. Ya. Faman amana wa aslaha, siapa saja yang beriman kemudian memperbaiki dirinya. Aslaha itu sebenarnya maknanya tidak segera memperbaiki diri, tapi juga memperbaiki kondisi di sekitarnya. Kalau orang soleh itu baik secara pribadi, memperbaiki diri itu orang soleh. Tapi kalau muslim aslahan itu orang yang memperbaiki juga kondisi lingkungan sekitarnya. Apa yang buruk dia perbaiki, bukan hanya dirinya, bukan hanya sibuk memperbaiki diri. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika risalah itu
sudah disampaikan, ada yang beriman dan memperbaiki diri, maka fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itu tidak perlu merasa khawatir terhadap diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Para ulama menafsirkan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalimat ini ditafsirkan oleh para ulama, fala khaufun 'alaihim, mereka itu tidak khawatir, maksudnya tidak khawatir dengan dia mengamalkan ajaran Islam, dia tidak perlu khawatir terhadap kenikmatan-kenikmatan duniawi yang sudah mereka lewati. Kalau dia konsisten mengamalkan ajaran Islam, dia tidak perlu khawatir terhadap kenikmatan dunia yang tidak sempat dia dapatkan. Misalnya tadi menutup aurat, mengamalkan ajaran Islam menutup aurat. Mungkin banyak kenikmatan duniawi yang lain yang tidak dia dapatkan. Ya, pujian dari manusia tidak lagi dia dapatkan karena dia menutup aurat. Dulunya dipuji penampilannya, sekarang dia menutup aurat, pujian itu hilang. Itu kenikmatan duniawi dipuji. Dia tidak bersedih, tidak khawatir terhadap kenikmatan-kenikmatan duniawi yang sudah mereka lewati. Jadi fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, dan mereka juga tidak perlu bersedih terhadap masa depan. Jadi kalau fala khaufun 'alaihim itu terkait dengan masa lalu yang sudah mereka lewati, mereka tidak perlu bersedih. Kalau wala hum yahzanun, mereka juga tidak perlu bersedih terhadap masa depan. Jadi masa lalu dan masa depan mereka itu tidak khawatir. Ini ada beberapa tafsir, ya. Tapi salah satu tafsir yang menarik untuk kita lihat juga itu ada di tafsir karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, atau biasa kita kenal dengan Imam As-Sa'di, atau tafsirnya tafsir As-Sa'di. Ini tafsir terbit sejak abad ke-14, ya. Beliau menafsirkan orang yang diberikan berita gembira itu adalah orang yang sekaligus juga diberikan kabar tentang amal-amal yang kalau amalan itu dikerjakan, maka dia termasuk golongan yang mendapatkan berita gembira. Jadi para rasul itu tidak sekedar menyampaikan berita gembira ganjaran pahala, tetapi ketika para rasul itu menyampaikan ajaran-ajaran, amalan-amalan yang bisa mengantarkan kepada surganya Allah, maka ajaran-ajaran itu, amalan-amalan juga, itu juga merupakan berita gembira. Kita diperintahkan puasa, maka perintah puasa itu berita gembira untuk kita, karena dengan puasa itu kita bisa meniti jalan ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan sholat, maka perintah sholat itu juga adalah berita gembira, karena dengan sholat itulah yang bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah. Jadi dibukakan jalan menuju surga, itu juga berita gembira. Jadi kalau kita dibebankan syariat Islam, diperintahkan ini, diperintahkan itu, dilarang ini, dilarang itu sebenarnya kita sedang diberikan berita gembira. Jalan ke surga itu ini loh, ya, itu berita gembira. Sebaliknya, para rasul itu juga memberikan peringatan dari jalan-jalan yang bisa menjerumuskan kita kepada neraka. Dilarang maksiat, dilarang ini, dilarang itu, dilarang minum minuman keras, dilarang berzina, dilarang berjudi, dan larangan-larangan yang lain. Itu peringatan untuk kita, ya, supaya tidak dikerjakan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di sini ada kalimat faman amana wa aslaha, siapa saja yang beriman dan beramal soleh. Itu artinya menurut Imam As-Sa'di, makna ayat ini atau potongan ayat ini faman amana wa aslaha, kata beliau, siapa saja yang mengikuti petunjuk Rasul itu, maka orang itu disebut orang yang soleh. Amalannya adalah amalan yang soleh. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau mengukur amal itu amal soleh atau amal salah, ukurannya mudah. Kalau mau menyebut itu amal soleh,
Tinggal dilihat kalau amalannya sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah SAW, maka itu amal soleh. Ya, jadi amal soleh itu ditentukan oleh tuntunan dari Rasulullah SAW, bukan sekedar berdasarkan akal kita. Sholat subuh 4 rakaat amal soleh apa amal salah? Padahal lebih rakaatnya, harusnya dapat pahala. Tapi kenapa malah dapat dosa? Karena tidak sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Puasa Ramadan 35 hari, amal soleh apa amal salah? Amal salah. Kenapa? Sudah Idul Fitri masih puasa, ya. Jadi amal salah. Nah, untuk menyebut itu amal soleh, maka dipastikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau tidak sesuai, berarti bukan amal soleh. Itu mengukur amal soleh itu simpel seperti itu. Ya. Cukup dilihat apakah sesuai dengan tuntunan Rasul atau tidak. Nah, kemudian di surah Al-An'am ayat 49 Allah menjelaskan ketika risalah itu sudah disampaikan, ada sikap manusia. Ada yang taat dan ada juga yang walladzina kadzdzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami yang musuhumul azab, maka mereka ditimpakan azab oleh Allah di mana yang cukup disebabkan karena mereka berbuat syirik. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita terbatas, tugas utama para rasul yang keempat, yang terakhir ya, yaitu mengajak hanya menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Dan ini ayat ini juga sering disampaikan oleh para ustaz kita. Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita cepat saja. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa tugasnya? Ani'budullah, mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi yang namanya taghut. Apa itu taghut? Nanti kita jelaskan. Faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, di antara mereka ada juga yang sesat. Ada yang menyambut risalah yang dibawa Rasul, ada juga yang membangkang. Fasiru fil ard, maka berjalanlah kalian di muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, lihat bagaimana kesudahan orang-orang yang membangkang kepada risalah yang dibawa para Rasul. Menurut ayat ini ada dua tugas utama Rasul. Ani'budullah, mengajak manusia menyembah kepada Allah, wajtanibut taghut, menjauhi taghut. Mengajak manusia kepada menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah. Allah itu kalau diduakan, Bapak Ibu, itu sangat murka. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, menduakan Allah. Menduakan Allah. Allah itu kalau diduakan, Allah itu murka, tidak suka. Manusia saja kalau diduakan kira-kira gimana Bapak Ibu? Marah, apalagi ibu ya. Ya. Manusia saja kalau diduakan itu marah. Sudah dilayani dengan baik, kok masih mendua? Emosi tak Bapak? Emosi. Allah itu lebih murka lagi. Sudah difasilitasi semua fasilitas hidup. Bernafas gratis apa bayar? Gratis. Semua fasilitas hidup sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok mendua? Gimana murkanya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Itu tugas para rasul, supaya umat manusia ini tidak menduakan Allah. Kemudian berikutnya wajtanibut taghut, menjauhi yang namanya taghut. Menurut para ulama, taghut itu macam-macam bentuknya. Tapi secara umum taghut itu artinya sesuatu yang melampaui batas. Taghut itu dari kata tagha, bahasa Arab. Misalnya dalam Al-Quran beberapa kali disebutkan istilah tagha.
Fa'amma man tawwa, siapa saja yang melampaui batas, wa atharal hayata dunia, lebih cenderung kepada kehidupan dunia. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah tawwa untuk menyebut Fir'aun. Idhabu ila Fir'auna, pergilah kau wahai Musa ketemu Fir'aun. Temui itu Fir'aun. Idhabu ila Fir'aun. Innahu tawwa, sesungguhnya Fir'aun itu tawwa, melampaui batas. Maka tawwa itu oleh para ulama maknanya yang pertama, tawwa itu maknanya segala sesuatu yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut tawwa. Bentuknya bisa setan, bisa manusia. Kalau ada manusia yang membangkang kepada Allah, melampaui batas, Allah sudah menetapkan batas-batas yang boleh sampai ke sini, kok dilampaui, ditabrak, maka orang itu tawagut. Jadi tawagut itu bisa berupa orang. Bahkan ada orang yang menyuruh orang lain untuk menyembah dirinya, seperti Fir'aun. Maka Fir'aun disebut tawagut. Karena menurut para ulama tawagut itu definisinya sederhananya man ubida min dunillah wa huwa radhi. Siapa saja yang disembah selain Allah sedangkan dia itu rela mau disembah, bahkan menyuruh orang lain untuk menyembahnya, seperti Fir'aun. Fir'aun itu menyuruh masyarakatnya untuk menyembah dirinya. Bahkan Fir'aun menyatakan bahwa ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Fir'aun itu tawagut. Jadi tawagut bisa berupa orang. Yang kedua, tawagut itu bisa berupa benda. Kalau ada pohon besar dianggap angker, kemudian bisa menolak bala, bisa mendatangkan manfaat, bisa minta-minta di situ, maka pohon itu tawagut. Kalau ada benda yang lain dikeramatkan, dianggap bisa menolak bala, mendatangkan manfaat tertentu, maka benda itu tawagut. Para nabi diutus, para rasul diutus untuk menjauhkan manusia dari tawagut. Yang terakhir, tawagut itu maknanya semua aturan hidup, hukum-hukum yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka aturan itu, hukum-hukum itu disebut tawagut. Siapa saja yang taat pada aturan selain aturan Islam dan dia yakin aturan selain Islam itu lebih baik daripada hukum yang datang dari Allah, maka orang ini juga tawagut, hukumnya juga hukum yang tawagut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya, 4 saja. Ada 4 ayat tadi yang sudah kita catat bersama, tugas para nabi dan rasul. Terakhir, kalau kita mengaku taat kepada Rasulullah SAW, maka kemudian kita meneruskan risalah yang beliau bawa. Sebagai umat Islam, Rasulullah sudah tidak ada di tengah-tengah kita, tapi risalahnya masih ada sampai hari kiamat. Tugas kita apa, Bapak Ibu? Kata Rasulullah, balighu anni walau ayat. Sampaikan meskipun 1 ayat. Jadi kita diberikan tugas melanjutkan apa yang pernah dilakukan Rasulullah SAW, yaitu mendakwahkan Islam. Kalau umat-umat terdahulu Rasulnya wafat, mereka malah makin rusak. Tapi kalau kita, Rasulullah sudah wafat 1400 tahun lebih yang lalu, kita diperintahkan melanjutkan risalah beliau, menyampaikan kepada umat manusia ini ajaran Rasulullah SAW. Dengan begitu kita termasuk golongan umatnya Rasulullah SAW. Saya kira itu yang saya sampaikan ringkas, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat baik untuk diri pribadi kami maupun untuk kita semua. Akhir kata kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan ngajian kita pada pagi hari ini terdapat beberapa kekurangan. Kekurangan itu datangnya dari kami, adapun kesempurnaan dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Allah wa iyyakum ajma'in. Nun wal qalami ma yasturun billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan katsiran. Kita ucapkan terima kasih untuk tausiahnya dari Ustaz Mas Baharudin SPDI dari Sulawesi sebagai Direktur MBS Muhammadiyah Boarding School yang ada di Prambanan, Klaten. Dan semoga menambah satu pencerahan, menambah wawasan baru kita semuanya, menambah ilmu untuk kita semua dari kajian yang telah disampaikan oleh beliau. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Dan Bapak Ibu jamaah Ahad Baqi rahimahumullah, untuk berikutnya seperti biasa bahwa pagi ini hafalan Al-Quran akan disampaikan dari TPI Al-Muttaqun. Untuk itu kepada adik Muhammad Ihsan untuk dapat mempersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Saya dari TPK Al-Muttaqun ingin membacakan surah At-Tariq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wama adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i zatir raj'i wal ardi zatis sadr. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna qaida wa aqidu qaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk adik Muhammad Ihsan dari TPI Al-Muttaqun Prambanan. Mas berapa? Kelas 5 SD Prambanan 1, Prambanan Klaten. Ya, terima kasih. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua dan semangat untuk adik Ihsan. Silakan duduk kembali. Dan Bapak Ibu, tampaknya dari bangku belum ada informasi, oleh karena itu akan segera kita lanjutkan saja. Sebagaimana biasa yang barangkali ini cukup dinanti-nanti, terutama bagi ibu dan semua saja. Seperti biasa, mohon informasi buat satu titik sih. Ini 1% satu gitu ya? Satu paket ini untuk satu gitu. Bukan 3 dipisah jadi satu-satu tidak ya? Oke, matur nuwun. Untuk informasi, maaf, yang aku kurang satu dari
Ya, saya kira cukup variatif. Kemarin Ahad yang lalu itu warnanya kuning, nggak usah disebut mereknya, tapi cukup manfaat juga. Dan untuk pagi ini warnanya jadi berubah, berbeda, fungsinya juga berbeda dengan yang kemarin. Betul ya? Jangan disamakan dengan yang kemarin, itu terus goreng daging, malah tambah wangi. Baik Bapak Ibu, ini sebagai titipan dari hamba Allah, dari kita juga, dan ini akan menjadi astagfirullah ketika bisa melalui tahapan yang akan saya sampaikan. Antara lain Bapak Ibu, untuk pagi ini karena sing dulu janjian bahwa mempercayai keberadaan Nabi dan Rasul ini adalah bagian dari rukun iman. Ini ternyata ngomong banget ya. Saya dulu. Dan untuk Nabi dan Rasul itu yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 25. Ya asam gitu. Ya ini pernyataan, ini pertanyaan. Tapi saya mengapresiasi semangatnya. Oke, lah saat ini timbul saatnya adalah untuk pertanyaan. Saya minta penjenengan dengan tunjuk jari, walaupun mengatakan dengan tidak tunjuk jari dianggap tidak sah. Pertanyaannya adalah tadi dikatakan 25. Coba kita minta 2 saja nama Nabi kalau pun langsung. Nabi Ibrahim kali Musa, silahkan ke sini Mas. Ibrahim, Musa. Yang kedua tambah lagi 2, pilih salah satu sama. Sekarang 3. Ibrahim kalau Musa selain dari ini pun langsung kita harus semangat. Oke, monggo. Daud, Nabi Isa. Mau dijawab Riko? Wah, apa? Pon gugur, lo nyuwuni telu. Terus nambahin tengah jalan. Iya Pak ini. Jur, kau balani. Neng ra gombrong ku lho. Oh, jur balani sing cetok. Daud, Nuh, Yusuf, tambah neh. Nggih wonten Ibu, kabeh bener. Kalau tidak pergi cepat, topik dulu nanti pindah. Nah, pun. OTW kita dilihatin. Dol Ibu, mau pilih. Ini tentang barang ini. Tadi pertama 2, 3, sekarang 4. Yang aku ini kecil tengah. Ya, tidak sendiri, ke sini deh. Berdiri dari sini. Karena ini berbeda, kita akan kita apresiasi yang lebih. Pakai mic yang keras. Idris, Idris. Iya. Siapa namanya dia? Waduh, Bapak Muhammad Nasi Akabat, nggih, pun monggo. Diterima nggih. Ini bukan minuman loh, deh. Ya, ini diperjelas nggih. Ya, terima kasih. Kemudian Bapak Ibu, ini masih ada titipan dari hamba Allah yang perlu kita sampaikan ke penjenengan. Beliau tidak mau disebut dan isinya apa saya juga tidak tahu. Ada beberapa yang sudah diwadahi, hanya satu saja bagian tatkala penjenengan masih bisa melalui tahapan yang ini. Kita selingi pertanyaannya adalah beberapa bulan yang lalu Ustadz kita juga menyampaikan kajiannya seperti kelanjutan barangkali hari ini. Yang beliau sampaikan pada waktu itu
di bulan Mei 2022. Apakah perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Orang nganggo ngono kuwi ngaco, cerdas ngaco. Ini kita silakan. Kerudung merah. Ya. Pengasih dan penyayang. Niku masih umum. Niku ora apa-apa kok. Loh, tak mriki Bu. Nek umpama isine beda karo Dik Muhammad Ihsan, ampun kula nggih. Yang lebih spesifik perbedaannya apa Bu? Diteruskan. Lebih khusus. Sampai saat ini, maaf kalau isinya tidak sesuai, tidak sebanyak yang dari suami kejenengan gitu. Ya, lebih spesifiknya apa Bu? Perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yuk, cung. Ar-Rahim. Alhamdulillah. Sing cerah mesti bilang tidak menipu cepet Bu. Mulai hitung ping 100 ini pindah tangan. Wah masih tidak. Ini gak ada pertanyaan di mana lagi enggak ini ternyata tadi yo suwe. Nanti Bu. Kemudian ini masih ada 3 lagi adalah tugas seorang Rasul tadi disampaikan banyak sekali. Yang berikutnya, Bapak monggo Pak, masih ada 3 tugas Nabi dan Rasul minimal. Ya, nyuwun kalih mawon. Materi yang disampaikan Ustaz tadi. Risalah, samar-samar. Ini sing pun pikantuk bener nggih. Nggih, monggo. Saniki Ibu. Nggih. Oh, risalah pun itu Bapak sudah. Membawa kabar gembira dan Iya, kabar gembira. Monggo, setengah. Sami. Terakhir, ini satu gitu ya. Isinya saya tidak tahu gitu. Yang berikutnya adalah yang belum disebut, belum disebut tadi. Mengajak jalan yang lurus, pas. Monggo, rampung tugas kula. Kita itu kali itu kan gak mikir boleh pertanyaan lu mau ini dada. Nek pertanyaan ini monoton koyo iki dulu kabeh. Nggih, sami-sami. Bapak Ibu, untuk tahapan ini kita sudah selesai dan berikutnya akan saya ulang kembali Bapak Ibu bahwa untuk seperti biasa di tahun baru 1445 Hijriah di bulan Muharram kita Yayasan Masjid Raya Mutakun beserta Takmir Masjid Raya Mutakun akan mengadakan milad yang ke-110 untuk tahun ini, 1 abad 1 dekade. Dengan antara lain salah satu kegiatan rutinnya adalah khitan masal. Untuk tahun ini masih mengacu pada tahun sebelumnya. Saya ulang. Untuk tahun ini masih mengacu pada tahun sebelumnya, tahun 1444 Hijriah, dengan kuota yang diminta direncanakan 100 anak. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu jamaah pagi yang barangkali tidak hadir pada kesempatan ini, lebih-lebih yang hadir bisa menginfokan informasi ini kepada siapapun, kepada khalayak, meskipun kami sudah berupaya untuk mempublish informasi ini melalui media sosial yang ada. Dan alhamdulillah, meskipun secara langsung belum saya sampaikan, ini pendaftar sudah ada 7 anak melalui form saya. Dan siapapun nanti bisa mengecek tatkala link sudah ada di grup Ahad Pagi, bisa dilihat di situ sudah dapat berapa aktif pesertanya.
dari jumlah yang direncanakan 100 anak. Ya, pendaftaran bisa melalui link yang kami sampaikan di grup Ahad Pagi atau secara offline. Juga bisa penjenengan menghubungi kepada pengurus panitia yang ada di sini. Nanti dengan cara penjenengan menulis nama anak yang dihitan, nama orang tua, alamat, umur, ukuran pecis, ukuran sarung, buatan. Mesti lombro nih, tidak mungkin sesak sarung, itu. Kemudian kelas di sekolahnya. Biasanya ini kan sasarannya adalah untuk anak jenjang sekolah dasar. Ini untuk yang offline. Yang online bisa penjenengan kirim melalui link yang sudah kami sebarkan. Dan tentu sekali lagi tidak menutup kemungkinan kami tetap melayani sebagai pelayan yang terbaik untuk jamaah semua secara offline. Dan untuk checking peserta pun bisa penjenengan persani, bisa penjenengan cek sampai hari ini sudah berapa anak yang sudah mendaftarkan itu. Dan kapan pelaksanaannya seperti biasa adalah tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah, bertepatan atau bersamaan dengan tanggal 19 Juli. Terus gimana sih? 19 Juli 2023. Monggo, ini di awal tanggal 2 Juli. Berarti kalau begitu 19 Julinya kurang lebih kisaran 17 hari kemudian. Isih pitulas dino meneh kanggo kesempatan mendaftarkan. Monggo bersegeralah untuk mendaftarkan di hitan masal yang dimaksud. Nanti Bapak Ibu bisa diterima informasi ini? Matur nuwun. Dan saya kira untuk pagi ini acara sudah kita lalui bersama sampai di penghujungnya adalah penutup. Namun nanti setelah selesai ini di meja sebelah timur masih ada satu lagi yang barangkali nanti akan penjenengan nikmati bersama sebagai pasugatan penghormatan untuk kami pada penjenengan pada jamaah semuanya sarapan bersama yang memberikan semoga Allah ridho dan memberikan gantian berlipat bagi yang menikmati juga bermanfaat dan penuh barokah. Yang akan mendaftar memberikan pun kami akan menerima dengan senang hati dan bisa penjenengan mendaftarkan melalui buah jamu keningsi dan pengurus yang lain. Dipersilakan. Demikian Bapak Ibu, mari kita sudahi dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata dari saya, banyak salah dan hilangnya mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya.